kertas itu kan nggak beragama, Mbak. Nggak kertas Islam, nggak kertas Belanda, nggak kertas kafir, nggak kertas sebenarnya itu. Pendekatan bukan masalah desa dan kota, tapi ketika kiai kemudian itu mereka itu akrab dengan penjajah maaf, itu ya kayak kiai elit gitu. Sehingga kalau kiai yang memilih jalan jalan bertentangan dengan penjajah itu kayak gerilya, sehingga dibahasakan menjadi kiai desa. Itu satu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa Kali Salak, penisbatan perlawanan kiai desa itu di bukunya Prof. Jamal itu Kiai Haji Ma'rifah Kali Salak. Nah, Kali Salak itu di Limpung, itu di tengah hutan waktu itu. Sekarang sudah didirikan museumnya, sekarang sudah ada bangunannya. Nah, itu Kali Salak itu desa. Maka mungkin yang dikehendaki perlawanan kiai desa itu bukan dinisbatkan pada kelahirannya di Kendal, tapi pada perjuangannya yang bertitik di Kali Salak itu. Masalahnya begini, Prof. Iswamati, bahwa pahlawan nasional itu di Kendal itu ada peringatan pahlawan nasional 10 November. Itu karena Mbah Rifai asal dari Kendal. Itu ada kecemburuan dari Batak. Karena Batak merasa dulu Mbah Rifai walaupun lahirnya di Kendal, itu perjuangannya di Kali Salak. Bahkan proses untuk pengajuan pahlawan nasional itu lewat Kemenak Batang dulu, baru ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi sehingga Batang itu merasa, belum kok Kendal ngaku-ngaku sih. Nah, Kendal merasa lahirnya kan di Kendal itu. Nah, Batang merasa lahir tok, nurut lahir tok, tapi kan perjuangannya lama di Kali Salak gitu. Jadi Kali Salak itu desa. Ya mungkin itu nanti bisa menjadi tambahan bagi ibu bahwa ternyata perlawanan kiai desa itu dimaksud mungkin desa Kali Salak mungkin. Kemudian kepada Mbak tadi, namanya Mbak siapa? Mbak Umi, tentang kertas. Luar biasa Mbak ya. Saya baru kali ini ada membahas tentang kertasnya. Saya rasa saat itu memang mungkin ya kertasnya adanya cuma itu mungkin Mbak. Terus kalau mau cari kertas kemana-mana adanya mungkin itu. Otomatis ya nulisnya pakai kertas itu kan. Ya karena kertas itu kan nggak beragama Mbak. Nggak kertas Islam, nggak kertas Belanda, nggak kertas kafir, nggak kertas sebenarnya itu ya mungkin sehingga ya kayak lucu ya, masa melawan Belanda kita sedang tidak cocok dengan Eropa ya yang ciri khasnya koloni, tapi kok menggunakan kertasnya. Lah kalau nggak menggunakan kertasnya mau cari mana wong dari situ tok misalnya. Ya kayak kita HP kan sekarang terbatas ya Mbak, dari ini dari itu. Karena ya itu aja saya kagum lah atas ketelitian ya, begitu peneliti sangat luar biasa sampai katanya melawan penjajah kok menggunakan kertas penjajah ya. Itu dari saya, nanti biar ada pencerahan dari tadi dari Bu Prof. Iswamati itu ada syair yang terkenal di Kendal tapi belum sempurna Bu, Ibu menyebutkan. Jadi mukmin bengkok nandur telo luwih becik mukmin bengkok nandur telo luwih becik tinimbang ngawula walondo. Ada lagi mukmin bengkok nandur jagung luwih becik tinimbang ngawula tumenggung gitu Pak. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang alim munafik dan alim fasik. Ini memang yang menjadi musuh besar dari siapa yang mentipai membagi bahwa ada alim yang munafik. Dia sebut alim munafik, disebut di dalam kitabnya ikulah lakune wong munafik imane suwung anut maksiat begitu menggun. Ikulah wong munafik lakune bingung badan hina rumangsa mulya dadi tumenggung. Artinya adalah alim munafik itu adalah mereka yang pinter keagamaan tetapi mereka terlibat di dalam birokrat kolonial itu dan
Kemudian mereka lebih banyak bersekutu dengan para birokrat kafir itu yang saya sebut kafir, raja kafir Belanda itu. Jadi ini tidak perlu diikuti karena apa? Mereka munafik sehingga kalau dijadikan imam sholat mereka tidak bisa menjadi imam sholat. Demikian pula alim fasik. Alim fasik adalah orang yang alim tetapi berada di luar birokrasi. Apakah itu haji ataukah itu abid yang pinter, tetapi mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap keagamaan, pengenalan keagamaan di masyarakat alam, sehingga melakukan pembiaran terhadap praktek keagamaan masyarakat. Itulah yang dianggap oleh Kiai Rifai ini melakukan kefasikan karena melakukan pembiaran. Ya, oleh karena itu Kiai Ahmad Rifai ini melakukan perlawanan, tulisan-tulisan yang menekan, yang memperingatkan, yang menegur agar mereka yang ada di dalam demokrasi maupun non-demokrasi tetapi tidak mempedulikan kehidupan keagamaan dari masyarakat. Dan oleh karena itulah maka Kiai Ahmad Rifai melakukan literasi, ajarkan gerakan literasi kepada masyarakat supaya melakukan Islam dengan benar. Yang tadi sudah disebutkan ojo melu-melu, maksudnya jangan sampai ikut pada para pejabat yang melakukan tindakan yang tidak benar. Yang tadi sudah disebut mukmin bungkuk utawa nandur ketelo, tinimbang mukmin bungkuk ngawula wong ala, iku tandha mukmin kang ketelo makrifat maring Allah. Kemudian juga tadi pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa Ahmad Rifai ini sebagai cucu dari penghulu, tapi mengapa juga melakukan perlawanan, melakukan pelecehan terhadap para alim penghulu yang berasal dari Bukan. Bukankah kakeknya sudah demokrat? Perlu diketahui, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum 1800 Masehi ini pemerintahan Jawa masih belum dikuasai atau keraton masih belum di bawah penjajahan Belanda. Artinya Belanda masih menguasai perekonomian terutama pantai utara Jawa, tetapi belum memasuki keraton. Sehingga Sultan Ngayogyakarta maupun Kasunanan Surakarta ini masih berwenang mengangkat para bupati yang biasanya bupati itu adalah anaknya, keponakannya dan sebagainya, dan termasuk para penghulunya adalah dari keluarga keraton. Itulah sebabnya penghulu itu juga terjadi. Penghulu itu adalah keluarga keraton. Penghulu itu juga bangsawan yang belajar ngaji pada pondok pesantren. Contohnya misalnya Romo Warsito. Ini juga belajar ngaji pada Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nah, oleh karena itu, maka penghulu itu adalah juga orang keraton. Tetapi ini kemudian berubah ketika Belanda memasuki wilayah keraton. Ikut campurnya Belanda ini mengakibatkan semua birokrat itu yang mengangkat adalah Belanda. Yang tidak tunduk maka akan digantikan berdasarkan dengan siapa yang tunduk, walaupun dari keluarga keraton itu sendiri. Dan kita juga mengetahui perlawanan Diponegoro adalah karena Diponegoro yang seharusnya berangkat menjadi atau naik menjadi penguasa tertinggi Keraton Yogyakarta, tetapi kemudian digantikan karena adat-adat Anda melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tentu saja ini juga mengakibatkan pemberontakan atau perlawanan dari Diponegoro. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa kakek dari siapa tadi, Kiai Ahmad Rifai, ini belum menjadi penghulu yang diangkat oleh Belanda. Dia adalah penghulu karena dia terah bangsawan, terah istana, terah keraton. Tetapi pada berikutnya nanti para penghulu itu ya betul ada terah keraton, tetapi
biasanya siapa yang dianggap taat tunduk kepada pemerintahan Belanda semenjak Belanda memasuki wilayah keraton. Ini yang perlu diketahui oleh penanya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seandainya Kiai Ahmad Rifai mengetahui perkembangan pendidikan sekolah-sekolah yang juga sekolah-sekolah itu tidak mengajarkan Kiai Ahmad Rifai atau agama Islam, tapi juga ilmu yang lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Ini menurut saya, dan saya Kendal, ini banyak betul dengan kawan-kawan dari DKI. Dan saya melihat dari kelompok masyarakat yang itu juga karena berbaur dengan pada masyarakat yang lain, kemudian juga berbaur dalam ormas Islam yang tidak bernama Rifaiyah, artinya juga ada Rifaiyah tetapi juga merapat sebagai pengurus ormas yang lain. Ini juga menunjukkan sikap yang positif, welcome terhadap pendidikan yang model sekolah umum dan sebagainya yang tadi disebut. Oleh karena itu, bagi saya, pendapat saya, ini adalah satu progres yang positif dalam Rifaiyah. Artinya mereka sudah menyatakan sebagai organisasi yang terbuka, organisasi yang tidak tertutup, organisasi yang tidak mengisolasikan diri. Oleh karena itu, dengan keterbukaan ini, saya yakin akan membuka jendela peningkatan kualitas dari warga Rifaiyah. Kemudian ada pertanyaan tentang Wonosobo tadi bagaimana ya Wonosobo? Pertanyaan bisa bilang Mas Musola untuk Wonosobo tadi ada saya tulis Wonosobo tapi saya lupa inti pokoknya pertanyaannya. Pertanyaan tentang menggunakan kertas, juga tadi pertanyaan tentang istilah Kiai Salak karena Kiai Salak ini. Jadi begini ya, memang waktu saya pernah juga melakukan satu seminar, dalam satu seminar saya bersama dengan Prof. Jamil karena sama-sama membahas juga tentang Kiai Rifai ini. Dan saya juga sebagai orang Kendal saya juga protes bahwa mengapa tempuran disebut desa, karena tempuran itu kan di samping dari kantor pendopo kabupaten itu. Jadi kalau istilah yang dipakai itu adalah bahwa kiai birokrat itu adalah kiai kota atau kiai elit, dan kiai non birokrat itu adalah kiai desa. Ini juga dalam tanda kutip ini ada pelecehan terhadap kiai yang non birokrat. Karena tradisi dari Kiai Ahmad Rifai sendiri, beliau bangsawan. Ya, beliau bangsawan, tapi biasanya memang jarang sekali ulama yang mau memakai gelar Raden di depannya itu. Jarang sekali. Sehingga tidak kentara lah bahwa Kiai Rifai itu juga memakai atau punya terah bangsawan dari kakeknya itu. Kemudian ketika beliau disebut sebagai Kiai desa, ya monggo sajalah, tapi bagi saya itu, dan pada waktu disebut Kiai desa saya juga melakukan protes pada Prof. Jamil, dia ketawa saja. Ya ini yang punya, ya ini marah ini kalau disebut. Saya juga ketawa saja karena itu menyangkut persepsi saja bahwa Kiai Rifai disebut sebagai Kiai desa. Saya kira juga dari sisi keilmuannya, dari sisi lokasinya, dari sisi kebangsawanannya itu memang kurang pas lah kalau disebut Kiai desa, walaupun beliau kemudian menjadi non birokrat, ada di luar birokrasi. Beliau adalah outsider dari penghulu yang ada di luar birokrasi. Dan tentu saja ini bagaimanapun juga istilah yang dipakai untuk merendahkan ulama yang berseberangan. Karena penghulu yang ada dalam birokrasi tentu saja tidak bisa
tidak bisa dan tidak mau dikalahkan oleh ulama yang ada di luar birokrasi. Itu saya kira seperti itu. Sehingga menurut saya Yai Ahmad Rifai ini patut dihargai karena apa? Karena ilmunya, karena keberaniannya, di mana pada saat itu orang lebih banyak yang tunduk pada birokrat Belanda, birokrat kolonial Belanda, tetapi beliau keilmuannya dengan keberaniannya yang luar biasa melakukan perlawanan terhadap pemerintah dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan maupun Batang. Dan sebenarnya kalau disebut bahwa 55 tahun ada di Kendal, kemudian beberapa tahun di Kalisalak, memang juga monggo saja lah. Karena memang biasa ya ketika para pahlawan itu sudah meninggal, itu jadi rebutan, itu biasa. Sama dengan ketika menyebut Kiai Yusuf Al-Makassari. Ini di Makassar ada makamnya, di Tanjung Harapan ada makamnya, sama dengan di Ponorogo itu di Makassar ada makamnya, di Tegarjo juga ada makamnya. Jadi kan kalau dihitung-hitung dari sisi akademis itu aneh ya, tetapi itu yang ternyata terjadi. Kamakola, kalau misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, ini tanah di Tanjung Harapan Makassar sana diambil oleh pengagumnya, oleh santri-santrinya, diambil tanahnya, kemudian dibawa ke Makassar dan ditanam di sana dan dianggap di situ kuburannya. Jadi yang terjadi seperti itu. Apakah nanti Kalisalak ataukah Kendal, mungkin Kendal terlambat mengajukan Islam untuk pahlawan dan sebagainya, bisa saja terjadi. Sama dengan Jeporo dan Rembang, ketika berebut Kartini itu seharusnya di mana? Sampai sekarang kan juga masih ada pantai Kartini, kemudian Museum Kartini, semuanya ada di Rembang maupun ada di Jeporo, dan semuanya juga menyebut bahwa Kartini adalah Jeporo, Kartini adalah Rembang. Jadi monggolah tergantung pada siapa yang ingin mengklaim, ya, karena itu membuktikan atau menjadi tanda bahwa begitu cintanya masyarakat pada Yai Ahmad Rifai, dan memang patut dicintai Yai Ahmad Rifai. Ya, saya kira itu. Kemudian kertas, ini memang tidak bisa dilepaskan dari peradaban parti dari masyarakat setempat. Bahkan ketika pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas ini melakukan perdagangan ke Cina, dan kita selalu sering mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga makamnya ada di Beijing, makamnya juga ada di Timur Tengah, ini kan juga sama saja dengan kita makam ini ada di sini, makam ini ada di sini, gitu. Itu juga yang dilakukan oleh masyarakat pedagang Arab, juga membawa kain sutra dari Cina. Artinya apa? Artinya adanya kain sutra yang memang dari Cina, termasuk juga kertas yang dipakai untuk menulis Quran pada awalnya itu juga dari Cina. Jadi bagaimana bisa memisahkan bahwa ini adalah produknya orang kafir atau produknya, karena memang yang ada, yang bisa dipakai, yang bisa disiapkan oleh masyarakat adalah seperti itu. Ya, sama dengan kita sekarang ini, saat garam luar biasa luasnya lautan Indonesia, nomor 2 dari luas laut setelah Kanada, yang paling luas, tapi kita masih mengimpor garam. Garam itu harus pula dari luar negeri, ekspor dari luar negeri. Ini kan juga sama, bahwa kita quality dari SDM kita ini belum mencukupi. Pada saat yang sama, pada masa Yai Ahmad Rifai itu juga belum ada kertas, dan itu satu-satunya kertas dan dianggap sebagai media literasi yang harus dipakai pada saat itu.
mau tidak mau ya itulah yang dipakai itu. Ya sama dengan kita pakai HP sekarang, kita ngedumel bahwa mengapa kita pakai mereknya orang yang tidak muslim dan sebagainya, tapi kita pakai itu juga. Hari ini kita juga pakai laptop yang di hadapan kita bukan produk kita sendiri, bukan produk orang muslim. Nah, itulah ya. Ya, saya kira bahwa kertas Eropa juga bagian dari transmisi peradaban yang berasal dari Cina juga. Pada saat perang salib terjadi transmisi keilmuan, transmisi teknik pembuatan kertas dan seterusnya yang dari Cina kemudian ke Timur Tengah, dari Timur Tengah diambil oleh Eropa. Dari Eropa ke Belanda ke Indonesia. Jadi ilmu beng sajalah, ya itu namanya peradaban itu. Peradaban itu ibarat timbangan itu ya. Timbangan itu kalau yang kiri diisi maka yang kanan jumplang naik, yang kanan diisi yang kiri jumplang. Gitu sehingga peradaban itu akan terjadi terus menerus asimilasi, akulturasi yang menyebabkan yang seterusnya menyebabkan peradaban di dunia ini menjadi seimbang.